Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya semua? Ketemu lagi dengan Ibu Pipin Sofia ya, di sini kita belajar kembali tentang tematik ya, materi tematik kelas 5 SD, dan kali ini kita masih belajar di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Dan subtemanya adalah subtema 2. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan ya. Jangan lupa sebelum belajar mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kalian siapkan ya buku paket kalian, buku tulis kalian, juga alat tulisnya ya untuk menyimak lebih baik. Oke, kita mulai. Baik. Materi pertama adalah muatan pelajaran IPS. Ya, kita akan melihat beberapa hal. Coba perhatikan gambar apakah ini? Ya, apa? Coba perhatikan. Ya, betul. Ini adalah gambar pejuang-pejuang bangsa Indonesia untuk berjuang memerdekakan negaranya, Republik Indonesia, negara kita. Ya, mereka berjuang dengan gigih. Sampai nantinya kita lihat di sini ada satu peristiwa yang sangat menjadi dasar Indonesia, yaitu proklamasi. Nanti kita bahas hal itu. Yuk kita lihat ya nak, sekarang bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Ya, bahkan kalau kita lihat selama penjajahan bangsa Indonesia mengalami penderitaan, sangat menderita. Ya, sangat menderita. Kemudian bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ini lihat semangat mereka ya, dengan apa adanya aja, alat apa saja, semua bersemangat. Dan perlu diketahui juga bahwa usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, bahkan pengorbanannya bukan cuma harta tapi jiwa ya, jiwa raga dan semuanya. Para pahlawan kita ini berusaha untuk memerdekakan Indonesia ya. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa Indonesia. Bagi kalian pelajar kelas 5 khususnya di SD ini, kalian harus tahu sejarah. Jangan sampai kalian tidak mengerti sejarah apa yang terjadi di bangsa kalian ya di masa-masa penjajahan lalu ya. Baik. Sekarang kita perhatikan pertama ya, kita lihat yaitu peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita akan lihat nih peristiwa apa saja yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ya sayang, ya kita lihat. Pertama adalah dibentuknya BPUPKI. Apa BPUPKI? Ya ini kita akan lihat ya bagaimana BPUPKI dan seterusnya kita akan lihat. Nih. Sebelumnya kita pahami dulu bahwa akhir tahun 1944 kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak ya. Jepang juga menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ya. Kemudian ada inisiatif dari Letnan Jenderal Kumaichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai ya, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Apa ini BPUPKI? Ya, kita lihat. BPUPKI itu diketuai oleh Rajiman Wedianingrat dan bertugasnya apa? Menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Apa saja yang dibutuhkannya? Memang kalau untuk merdeka sebuah negara itu harus ada persyaratannya ya, de jure and de facto-nya tuh jelas ya secara hukum dan secara pengakuannya, baik yang de jure maupun de facto-nya. Oke. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Juni. Ya lumayan cukup lama mereka ya bersidang, dan sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila yang sudah kita kenal sampai saat ini ya. Jadi kita sudah mengenalnya. Jadi rumusannya itu sendiri di dalam sidang BPUPKI ya. Kemudian ada juga setelah itu adalah pembentukan PPKI ya. Ini kita lihat ya
suasana sidang atau pembentukan BPUPKI ya. Nah, BPUPKI ini adalah ya PPKI ya. PPKI ini adalah setelah dibubarkannya BPUPKI yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, maka digantilah oleh PPKI atau kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Linkai. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Nah, pada PPKI ini mengesahkan, kalau tadi di BPUPKI dirancang atau direncanakan sebagai dasar negaranya, maka dengan sidang BPUPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, ya. Kemudian ada lagi sebuah peristiwa yang harus kita ketahui sebelum kemerdekaan itu sendiri, proklamasi itu sendiri ya, ya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu kita perhatikan nih ada dokumennya ya, kalian bisa lihat itu ya di atas itu. Nah, di sini kita lihat ya. Dasar utamanya begini pengeboman kota Hiroshima ya tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki ya pada tanggal 9 Agustus 1945 di Jepang itu menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintah Jepang di Indonesia mengalami kekosongan karena masa itu Indonesia dijajah oleh Jepang karena kota besar dibom atom oleh tentara sekutu ya maka Jepang mengalami kekalahan sehingga di Indonesia pemerintahannya kosong. Nah hal ini kemudian ya golongan muda ya terdiri dari Soekarni, BM Dia, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, Khairul Saleh ini mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi Indonesia. Jadi kaum mudanya sudah semangat karena dia tahu nih, wah ini Jepang sudah kalah, ayo kita merdeka gitu ya, seperti itu. Namun ada golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Buntaran, kemudian Dr. Samsi dan juga Mr. Iwa Kusuma Menteri ini menolak dengan alasan apa? Proklamasi harus dipersiapkan dulu dengan matang. Ya, akhirnya kemudian inisiatif golongan muda ya karena tidak setuju dengan golongan tua, kemudian inisiatif menculiklah Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok Karawang. Nggak diapa-apain bukan jahat, bukan ya, cuman bagaimana supaya, nah di sini ya, hal ini agar tujuannya Pak Soekarno dan Hatta ini fokus dan tidak terpengaruh oleh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaannya kan banyak pendapat yang lain udah Pak Hatta kita dibawa ya atau diculik gitu ya oleh golongan muda tapi kemudian dikembalikan sebelum kemerdekaan dengan sebelum proklamasi kemerdekaan. Oke, nah sekarang kita lihat sayang yaitu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kita harus ketahui ya sayang bahwa peristiwa pembacaan teks proklamasi ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Oke. Kemudian dibacakannya oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Makanya Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta adalah sebagai proklamator Indonesia ya, Bapak proklamator Indonesia. Harus diingat ya, bertempatnya di rumah hibah Nina, di rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak. Said Martak ya biasanya disebutnya. Di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi dibacakannya di rumah hibah jadi seorang pengusaha ya, pengusaha yang menghibahkan rumahnya untuk ditempati untuk pembacaan teks proklamasi ini ya. Kemudian ada tugas lain yang diberikan kepada Muhammad Ibnu Sayuti atau dikenal dengan Sayuti Melik. Apa tugasnya? Mengetik naskah proklamasi. Ini kita perhatikan naskahnya, ini naskah tulisan tangan yang dirancang oleh Pak Karno dengan masukan-masukan dari golongan tua maupun golongan muda. Kemudian disinilah hasil ketikannya Sayuti Melik ya. Nah, yang dibacakan adalah yang ini. Oke, kalau kalian mau lihat aslinya ada di Monas ya, di Monas itu ada aslinya. Dua-duanya ada di aslinya. Begitu juga ada suara Pak Karno juga, suara Bung Karno juga ya bisa kita lihat. Silakanlah kalian main ke Monas untuk melihat naskah proklamasi ini. Nah, kita perhatikan apa ini? Nah, ketika proklamasi atau pembacaan naskah proklamasi itu diiringi oleh pengibaran bendera merah putih. Nah, inilah disebut dengan bendera pusaka ya, bendera pusaka Indonesia ya.
kita perhatikan siapa yang mengibarkannya untuk pertama kalinya. Ya, siapa? Ya, ada 3 orang pengibarnya. Yang pertama adalah Latif Hendraningrat, ya, atau Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Beliau adalah prajurit pembela tanah air, ya, peta yang dibentuk oleh Jepang, ya, yang lahir pada tanggal 15 Februari 1911. Jadi beliau komandannya nih, ya, komandan untuk mengibarkan bendera. Kemudian Suhut, ya, merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang juga. Ia lahir tahun 1920. Ya, ini para pemuda, ya. Ada satu wanita, ya, namanya Surastri Karna, ya, Trimurti, salah satu perempuan yang bertugas untuk sebagai pengibar saat proklamasi kemerdekaan, ya. Jadi inilah 3 pengibar bendera, dan kita ingat bahwa bendera merah putih dijahit oleh Ibu Negara, Ibu Fatmawati, ya, istri Insinyur Soekarno. Oke, kita paham, ya. Ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi yang diiringi oleh pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Oke, namun demikian ternyata tidak mudah, ya. Tadi kan dari awal udah Bu Guru katakan banyak peristiwa, ya, yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia menjelang atau sesudah kemerdekaan. Kita lihat ini peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan tahun 17 Agustus tahun 1945. Nih, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara. Antara lain, menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Saat itu semua media digunakan untuk menyebarkan informasi bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi semua di tembok, di jalan-jalan, di bis, di kereta, dan sebagainya. Itu oleh para pemuda. Nah, ada juga dari wartawan, ya, wartawan kantor berita Domei, sekarang namanya Berita Antara, yaitu Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi. Oh, ya, bagaimana nih, dan diterima oleh kepala bagian radio, yaitu Waidan B. Palenneven, ya, Palenneven. Teks proklamasi itu kemudian diberikan kepada F.Wuz, ya, ini penyiar, untuk segera disiarkan melalui radio. Jadi tersebar ke seluruh Indonesia, karena siaran ketika itu yang baru ada adalah radio, televisi belum ada, ya, apalagi internet, ya, belum ada. Jadi penyebarannya melalui media radio. Jadi belum ada, apalagi handphone belum ada lah, ya, masih belum lengkap teknologi. Kemudian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Wah, ya, jadi radio, surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi Indonesia, ya. Kemudian pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan kepada para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan ke wilayah Indonesianya, di wilayah-wilayahnya, gitu, ya. Kemudian bagaimana sambutan rakyat? Wah, Masya Allah, ya, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu luar biasa, ya, Nak. Misalnya kita lihat nih, ya, peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan, ya, secara spontan saja terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama nih, ada rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, ya. Kalau sekarang lapangan Banteng namanya. Pada tanggal 19 September 1945, ya, menyambut kemerdekaan. Begitu juga ada usaha untuk menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah. Nah, dengan adanya tindakan heroik, ya, di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya apa? Ada wilayah mana saja? Di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Ini daerah-daerah yang langsung merespon, ya, merespon masyarakatnya, langsung menyebarkan tentang informasi proklamasi ini, ya, informasi kemerdekaan Indonesia ini. Makanya kalian berbanggalah, kalian harus mengingat terus sejarah ini. Jangan sampai ketika kalian memperingati 17 Agustus untuk upacara, kalian males. Padahal cuma upacara saja. Sementara yang lain, wah, berjibaku dengan harta, jiwa, dan juga keamanan dirinya, ya. Baik, itu yang kita sudah pelajari, ya. Nah, bagaimana sambutan masyarakat setelah pembacaan proklamasi? Ini ada beberapa dokumentasi, ya. Kita bisa lihat nih. Ini adalah rapat besar IKADA di lapangan Banteng, ya, dipimpin oleh Pak Insinyur Soekarno sebagai proklamator Indonesia, memberi semangat, kita sudah merdeka, 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 gitu, ya. Kemudian
Begitu juga ekspresi ya, ekspresi dari para rakyat ini semua, masya Allah bahagia banget ya, alhamdulillah merdeka ya Allah gitu ya. Itu juga nih lihat ya para pahlawan ya, para pejuang juga seperti itu ya. Nah, ini kita lihat bagaimana hinggap gempitanya ketika saat itu ya pada sambutan masyarakat ya dalam pembacaan proklamasi tadi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pelajaran IPA ya nak ya. Kita paham ya, tadi di bacaan proklamasi itu tanggal 17 Agustus 1945 itu jam 10 ya, jam 10 pagi ya, lumayan agak panas ya hari Jumat. Nah, kita akan melihat pembelajaran saat ini yaitu ya IPA, kalor mengubah suhu benda. Kita perhatikan, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jadi diukur ya, caranya diukur. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar ya. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung benda juga kecil ya. Nah, kita lihat kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Ini kita lihat ya, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Kita lihat sebuah percobaan. Ini air panas digabungkan dengan air dingin, ya, ini suhu panas, suhu dingin, kalornya panas, kalornya dingin, akan menjadi punya suhu yang lain, air hangat, jadi hangat. Jadi kalau kalian membuat teh manis misalnya, buat ayah kalian atau buat bunda kalian, ketika diminta teh hangat, maka kalian harus mencampurkan air panas dan air dingin supaya menjadi hangat. Tuh. Jadi inilah disebut dengan panas bisa berubah dari yang tadinya dingin jadi rendah, jadi hangat, dari yang panas juga jadi hangat, ya, jadi hangat. Ya, ini contohnya tadi ya, bahwa kalor dapat mengubah suhu benda ini, yaitu air panas memiliki suhu tinggi, kemudian air dingin memiliki suhu rendah. Ya, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Begitu juga apabila air dicampuri tadi, campurnya akan menjadi suhu baru, ya, yaitu air hangat. Itu contoh kalor mengubah suatu benda. Nah, perubahan wujud yang lain kita lihat ya, Nak ya, yaitu peristiwa perubahan wujud benda ya karena kalor. Ya, kita perhatikan di sini. Peristiwa perubahan wujud benda padat. Benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan, disebut mencair. Ya, mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Biasanya adanya pemanasan, ya, adanya kalor, ya. Misalnya kita lihat juga ya, contohnya contoh lain ya. Bentuk perubahan ini misalnya apa nih? Contoh mentega dipanaskan. Nah, jadi mencair. Mentega benda padat dipanaskan, dikasih kalor, kemudian jadi cair menteganya. Atau logam dipanaskan panas tinggi, tadinya logamnya padat, akhirnya menjadi cairan. Maka setelah cair baru bisa dibentuk. Apa mau dibentuk jadi panci, apa jadi apa dan sebagainya. Dan juga lilin. Lilin juga begitu. Ketika lilin dipanaskan, maka lilinnya meleleh ya. Nah, inilah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, semoga kalian tetap belajar sekali lagi nak, tetap belajar, tetap semangat untuk menimba ilmu kalian ya supaya kalian menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang soleh. Demikian dari Bu Pipin ya sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.